Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Bidayatul hidayah. Kita masih ada di bab adabil wudu, bab adab etika dalam berwudu. Semasta'id ra'saka bil mashi bi an tabulla aydaka wa tamsika ru'usa asabi'i yadika al-yumna bil yusra. Selanjutnya yang ke-13, yang ke-12, sempurnakan, ratakan usapan kepalamu. Mengusap keseluruhan kepala, pandangan madhab Syafi'i sunnah. Wajibnya sebagian. Beda dengan madhab Maliki, beliau mewajibkan usap kepala, seluruh kepala. Madhab Syafi'i sebagian kepala itu wajib, mengusap keseluruhannya sunnah. Di antara adab etika, melaksanakan perintah Allah enggak cuma yang wajib-wajib, melainkan sekaligus sunnah-sunnahnya. Nanti Imam Ghazali ketika menjalankan adab wudu, beliau perintahkan sumasta'id ra'saka bil mashi, ratakan kepalamu dalam usapan. Ratakan usapan kepalamu. Prakteknya bi antabulla aydaka wa talsika ru'usa asabi'i yadikal yumna bil yusra. Basahi kedua tanganmu, satukan ujung jari tangan kanan dan kiri, baru usap dari depan ke belakang. Letakkan di bagian depan kepala, wa tamurruhuma ilal qafa, jalankan ke tengkuk. Summa turaddiduhuma ilal muqaddimah, kembali ke depan. Ketika kita mau usap seluruh kepala kita, kedua tangan ujung jari bersatu, bertemu dari depan ke belakang, belakang kembali lagi ke depan. Fahadihi marratan, kata Imam Ghazali, itu baru terhitung sekali. Taf'alu dzalika salasa marrat, ulangi seperti itu hingga 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, demikian juga di seluruh anggota wudu. Lakukan masing-masing 3 kali, waqul, dan bacalah Allahumma ghasyini bi rahmatik wa anzil ala aliyya min barakatik wa adillani tahta dilli arsyika yawma la dilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa basari al-kinnar. Ya Allah, curahkan untukku rahmatmu, turunkan atasku sebagian dari berkahmu, kebaikan-kebaikanmu. Berikan aku naungan di bawah naungan arsmu, di saat tidak ada naungan kecuali naunganmu. Ya Allah, jagalah rambutku, kulitku dari siksa neraka. Sekali lagi, doa-doa serupa ini tidak kita temukan dalam kitab-kitab hadis. Imam Ghazali menganjurkan hal itu dari pribadi beliau, boleh jadi dari guru-guru beliau. Dan berdoa dengan kalimat doa bagaimanapun, jangan katakan
bid'ah. Karena berdoa dengan kalimat doa yang bagaimanapun kita susun sendiri bagian dari hal yang ditinggalkan oleh Rasul. Matruk dalam arti Rasul tidak bicarakan hal itu, Rasul tidak perintahkan, beliau juga tidak melarangnya. Dalam hadis sahih, daruni ma taraktukum, innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim li anbiya'ihim wa ikhtilafihim 'alaihim. Daruni ma taraktukum, apa yang aku tinggalkan, aku tidak perintahkan, aku tidak larang, jangan kalian desak aku, jangan kalian tanya aku terus menerus. Jadi dalam agama ada ma'mur bi, ya ada yang diperintahkan, ada manhiyu anhu, ada yang dilarang, ada yang matruk anhu, ada yang ditinggalkan. Rasul nggak perintahkan, Rasul tidak larang. Untuk hal seperti ini, ketika sejalan dengan sunnah, silahkan. Bertentangan dengan sunnah, tinggalkan. Jadi tidak otomatis sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, tidak dilarang oleh Rasul, lantas dia tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, lantas tidak boleh. Itu tidak otomatis. Itu Imam Syafi'i ketika mendefinisikan bid'ah, kata beliau, al bid'atu bid'atani. Bid'ah sesuatu yang tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Rasul, itu ada dua macam. Ma wafaqas sunnata fahuwa bid'atun mahmudatun. Yang sejalan sunnah itu bid'ah yang baik, yang terpuji. Wa ma khalafas sunnata, yang menyalahi sunnah, fahuwa bid'atun madmumatun, bid'ah tercela. Saudara kita ikut definisi bid'ah, semua yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan Rasul, bid'ah haram. Itu saudara kita. Saya ikut definisi Imam Syafi'i yang sudah lebih dulu ada. Beliau definisikan seperti itu karena banyak dalil-dalil yang menjadi dasar beliau. Mungkin sering saya sampaikan di sini. Hal-hal bid'ah yang justru baik. Contohnya di Sahih Bukhari ada bab khusus bab jam'il Quran, bab pengumpulan Al-Quran. Di situ percakapan atau bahkan perdebatan antara Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dicatat Imam Bukhari di situ, ketika perang Yamamah banyak hafid di kalangan sahabat yang syahid. Umar bin Khattab punya pandangan harus ada tindakan resmi dari pemerintah, dari kekhalifahan, supaya Quran tidak lenyap. Dengan semakin banyaknya hafid Quran yang syahid, Quran belum dibukukan, itu akan berbahaya untuk eksistensi Al-Quran. Maka Umar bin Khattab usulkan kepada khalifah agar Quran dibukukan. Di sana ada jawaban Abu Bakar As-Siddiq, dan jawaban itu jelas menggambarkan bahwa dalam pandangan Abu Bakar As-Siddiq, pembukuan Quran adalah bid'ah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kaifa taf'alu syai'an la yaf'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Bagaimana mungkin kamu akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bahkan dengan sumpah, wallahi hadza khair. Demi Allah, ini kalau toh dikatakan bid'ah, ini baik. Usulan sekali Abu Bakar tidak langsung terima. Beliau masih kekeh, ini nggak dilakukan oleh Rasul, ini bid'ah. Tapi pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merasa Allah buka dada beliau, Allah lapangkan hati beliau untuk selanjutnya punya pandangan yang sama seperti pandangan Umar bin Khattab. Saudara kita menilai pembukuan Quran ini nggak masuk di wilayah bid'ah, ya monggo saja, silahkan. Akan indah, akan enak kalau hal yang diperselisihkan disikapi dengan sikap sebagaimana Rasul menyaksikan sahabat-sahabat beliau berselisih. Sahabat-sahabat beliau berselisih, dan itu pelajaran buat kita bagaimana semestinya menyikapi khilafiyah. Di satu pulang dari peperangan, Rasul berikan instruksi la tusallu illa fi bani Quraidah. Ini pun ada di Bukhari Muslim. Kalian pulang dari sini jangan lakukan sholat kecuali nanti ketika sampai di kampung Bani Quraidah, kabilah Bani Quraidah. Ada banyak penjelasan di sana, diantaranya karena Rasul dengan kabilah Bani Quraidah sudah ada perjanjian kerjasama. Ternyata dalam perjalanan pulang ada riwayat menyebut duhur, ada menyebut asar. Waktu sholat wajib sudah tiba, kampung itu masih jauh. Sebagian sahabat gelisah, ini maksud Rasul jangan sholat kecuali di kampung Bani Quraidah. Itu maksudnya kalau kita bisa mendapati asar di sana atau bagaimana? Akhirnya sebagian sahabat sholat sebelum sampai kabilah Bani Quraidah. Yang sholat sebelum sampai sana menafsirkan bahwa instruksi Rasul itu maksudnya kalau bisa mendapatkan waktu sholat di sana, kerjakan di sana. Sebagian yang lain tetap apapun yang terjadi, walaupun waktu sholat lewat, kita sholat di sana. Yang sholat sebelum sampai di sana lokasi, boleh jadi menggunakan dalil yang lain, sebaik-baik amal sholat di awal waktunya. Ketika selanjutnya mereka sampai ke Madinah, mereka sampaikan peristiwa itu kepada Rasul. Ini sikap Rasul, mengetahui sahabatnya berbeda, menyimpulkan apa yang beliau sampaikan. Falam yu'annif wahidan binhuma. Enggak ada dua kelompok sahabat itu yang beliau celah. Enggak ada yang beliau celah. Nah, ini semestinya ini jadi panduan buat kita bagaimana menyikapi khilafiyah. Walaupun sudah tentu tidak setiap perbedaan itu bisa dianggap khilafiyah. Saudara kita yang berbeda, saudara sesama manusia, berbeda, mereka meyakini ada Nabi setelah Rasulullah, Mirza Ghulam Ahmad. Ini bukan khilafiyah. Ini antara sesat dan lurus. Ketika masing-masing pandangan ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang semestinya harus kita anggap sebagai khilafiyah. Sesuatu yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan oleh Rasul, boleh atau tidak, ini harus dianggap sebagai khilafiyah.
Karena hadis tentang tadi daruni itu banyak riwayat. Satu di antaranya juga Bukhari Muslim. Ketika Rasul sedang menunaikan haji, beliau sampaikan khutbah, "Ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji atas kalian, laksanakanlah. Seorang sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, aqul la'am?" Wahai Rasul, apakah setiap tahun kita harus haji? Rasul tetap lanjut dengan materi khutbahnya. Sang penanya ngulangi lagi sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru Rasul jawab, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Andaikan langsung aku jawab iya, niscaya akan menjadi wajib tiap tahun kalian harus haji dan kalian nggak akan sanggup. Di situ Rasul melanjutkan dengan daruni mataraktukum. Haji kedua, ketiga ini termasuk yang matruk, yang Rasul tidak bicarakan. Rasul tidak perintahkan pun Rasul tidak contohkan. Rasul haji cuma 1 sekali. Saya belum dengar ada fatwa haji kedua haram, bid'ah. Ada yang pernah dengar? Haji kedua bid'ah. Rasul nggak perintahkan, Rasul nggak contohkan. Walaupun memang salah seorang ulama hadis kita, Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub, beliau menulis buku Haji Panggilan Setan. Judulnya bombastis. Tapi jangan langsung, "Wah itu profesor apaan, itu salah. Haji panggilan Allah kok ditulis panggilan setan?" Beliau nulis buku itu didasari gemesnya beliau menyaksikan banyak orang bolak-balik haji, padahal tetangganya banyak yang makan aja susah, banyak masjid-masjid yang mau roboh. Kok bolak-balik haji? Kalau panggilan Allah, mana lebih utama haji kedua dibanding kita kasih makan orang yang kelaparan, dibanding kita bangun masjid yang mau roboh yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Mana lebih utama? Saya yakin jawaban kita semua sama. Jemaah dan Allah bayakum ajma'in. Jadi di perihal wudhu ini dan juga ibadah-ibadah yang lain, Imam Ghazali banyak kemukakan doa-doa yang tidak warid dari Nabi. Nanti di bagian berikutnya saya nukilkan bagaimana tanggapan Imam Nawawi terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali yang tidak warid. Sumamsah udunaika dhahirahuma wa batinahuma. Lalu usaplah kedua telingamu luar dalamnya, bima'in jadidin, dengan air tersendiri. Ini mazhab Syafi'i, mengusap telinga dengan air tersendiri tidak disatukan dengan usap kepala. Mazhab yang lain, usap telinga menyatu dengan kepala, kepala langsung telinga. Wa adkhil musabbihataka fi samahi udunaik, masukkan ujung telunjukmu di lubang kupingmu. Ujung telunjuk masuk lubang kuping, jempol di belakang tarik ke atas. Masuk jempol belakang dari bawah, tarik ke atas. Waqul, seraya bacalah, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Allahumma asmi'ni munadal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang selalu senang mendengarkan nasihat, mendengarkan omongan, fayattabi'una ahsana, seraya mengikuti omongan-omongan nasihat-nasihat yang baik itu. Ini doa diambil dari Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari hamba-hambamu yang senang mendengarkan kajian. Bahwa tidak semua kajian itu baik, boleh jadi. Fayattabi'una ahsana. Tidak semua kajian baik karena pengajarnya pasti ada nafsu dalam dirinya. Boleh jadi sedang saking semangatnya yang demikian tinggi, mengingat saudara kita sedang dibantai sampai bicaranya lepas kontrol, boleh jadi. Mendengarkan setiap uraian, setiap kajian, tapi jangan setiap kajian itu langsung diterima. Cerna terlebih dahulu mana yang baik dari kajian-kajian itu. Fayattabi'una ahsana, ikuti yang baik-baik. Ya Allah, jadikanlah aku selalu mendengar panggilan surga. Di dalam surgamu bersama orang-orang yang baik. Summamsah raqabatak, lalu usaplah tenggorokanmu. Ini kalau fikih bilang ini bid'ah, nggak ada perintah ajaran untuk usap tenggorokan. Faqul Allahumma fakki raqabati minan nar wa'udzu bika minas salasili wal aghlal. Usap tengkuk, kemudian usaplah tengkukmu dan bacalah, ya Allah, bebaskanlah tengkukku, bebaskanlah leherku dari siksa neraka, aku berlindung kepadamu dari rantai dan belenggu. Kita usap tengkuk kita, nggak ada niat, ini contoh dari Nabi, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kalau kita niatkan mencontoh Nabi padahal tidak ada contoh dari beliau, itu yang tidak boleh. Kita melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi, tapi kok kita tekadkan dalam hati mencontoh Nabi padahal beliau tidak contohkan, itu yang tidak boleh. Masuk kategori man kadzaba alayya muta'ammidan, membuat kedustaan di atas namakan Rasul. Kita terima dari guru hal itu. Selanjutnya kita punya murid, kita sampaikan lagi, kamu harus usap tengkukmu ketika wudhu, ini contoh Rasul. Ini yang kesalahan diturunkan. Boleh melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasul, namun tidak dilarang, tapi dengan catatan jangan diyakini bahwa itu contoh dari Rasul. Yang tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan dan tidak dilarang otomatis, lalu kita yakini bahwa itu dicontohkan oleh Rasul, itu yang tidak boleh. Atau disabdakan oleh Rasul, atau diikrarkan oleh Rasul, itu boleh. Kita besuk orang sakit, misal contoh Rasul, ketika besuk orang sakit, kita pegang bagian yang sakit dengan catatan dia mahram kita kalau lain jenis. Lalu yang dicontohkan oleh Rasul sambil baca Allahumma rabban nas. Ketika yang kita baca Al-Fatihah boleh,
Karena Al-Fatihah sebagai bacaan untuk ruqyah itu diikrarkan oleh Rasul. Sahabat yang melakukan, rombongan satu riwayat 30 orang sahabat berangkat untuk berjihad, belum sampai lokasi, bekal menipis, datang ke kabilah setempat, minta diterima sebagai tamu. Mereka menolaknya. Takdir Allah, pimpinan kabilah itu, kepala sukunya disengat binatang berbisa. Berbagai upaya mereka lakukan untuk mengobatinya tidak berhasil. Lalu mereka punya ide untuk bertanya ke rombongan sahabat Nabi, barangkali ada yang bisa mengobati. Salah satu dari rombongan sahabat Nabi, riwayat Ibnu Majah, pimpinan rombongan Abu Sa'id Al-Khudri yang mengobati langsung. Ditanya, beliau jawab, insya Allah aku bisa mengobati. Tapi ingat, pertama kami datang ke sini, kami minta untuk diterima sebagai tamu, kalian tolak. Karena itu aku nggak mau mengobati pimpinan kalian kecuali kalian menjanjikan upah buat kami. Akhirnya mereka menjanjikan upah 30 ekor kambing. Lalu sahabat ini berangkat. Dia subuh yang sakit, dia baca Al-Fatihah 7 kali. Takdir Allah, dia sembuh. Sang kabilah itu memenuhi janjinya 30 ekor kambing. Karena sahabat Nabi sedang sangat membutuhkan, mereka udah kita sembelih, kita bagi-bagi. Kata sahabat ini, jangan, kita nggak tahu apa hukumnya kambing ini. Sampai kita datang pada Rasul, kita ceritakan pada Rasul bagaimana instruksi beliau, itu yang kita lakukan. Ketika mereka berhadapan dengan Rasul, pertanyaan Rasul pertama, dari mana kamu tahu? Min aina ta'lamu annaha ruqyatun? Wa ma yudrika annaha ruqyatun? Ada banyak redaksi. Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini bisa untuk pengobatan? Karena Rasul belum pernah kasih tahu sebelumnya bahwa Al-Fatihah untuk pengobatan untuk ruqyah. Tapi Rasul itu pertanyaan, bukan minta jawaban. Rasul lanjutkan, aksimu, bagi-bagi itu kambing. Wadribu li sahman ma'akum, jangan lupakan satu bagian untukku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi senyum tertawa kecil. Apa makna tertawa beliau? Ini banyak ihtimal. Boleh jadi beliau tertawa, sahabatku cerdas, aku belum ajarkan sudah bisa menyimpulkan Al-Fatihah bisa buat pengobatan. Jadi Al-Fatihah sebagai salah satu bacaan ruqyah, ini hadis takririyah. Jamaah dari Allah wa yakum ajma'in. Sumbaksil rijlakal yumna sumbal yusra mal ka'bain, lalu basuhlah kaki kananmu dan lalu kaki kirimu disertai dengan kedua mata kakinya. Fakhadil bihinsiril yusra asabi ayyidakal yumna, sela-selailah dengan kelingking tangan kiri jari-jari kaki kanan. Mubtadi'an bihinsirihya, awali dari kelingking kaki kanan. Dengan menggunakan kelingking tangan kiri, kaki kanan disela-selai jari. Hatta tahtima bihinsiril yusra, sampai ke kelingking kaki kiri. Waqul, dan bacalah, Allahumma sabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika shalihin. Ya Allah, sabitkan, tetapkan, mantapkan kedua kakiku berada di siratal mustaqim bersama kaki hamba-hambamu yang soleh. Wa kadzalika taqulu inda ghusli yusra, demikian juga ketika membasuh kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika an tazula qadami ala sirati finnar yauma tazilla aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai kakiku tergelincir dari sirat
masuk ke neraka pada hari tergelincirnya kaki-kaki orang munafik dan musyrik. Warfa'il ma'a ila ansafis saqain. Jangan sekedar sampai kedua mata kaki, lebihkan basuhan itu sampai separuh betis. Perintah itu sunnah. Di hadis sahih, dari kiamat nanti umat Islam akan dipanggil oleh Allah dengan wajah, tangan, kaki yang bersinar cerah bekas wudu. Perintah Nabi, luaskanlah area sinar wudu'mu. Wajibnya sampai siku, lebihin. Itu sunnah. Wara'id tikrar salasan. Jaga pengulangannya 3 kali fi jami'i af'alik, di semua aktivitas wudu'mu. Jamaah hadani Allah ayyakum ajma'in. Fa idza faragta farfa' basaraka ila sama. Ketika selesai, angkat pandangan mata ke langit. Penjelasan lain, menghadap ke arah kiblat. Wa qul, baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin waj'alni sabura syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa asbahuka bukratan wa asila wa usabbihuka bukratan wa asila. Yang umum, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ditambahi bid'ah. Iya, ditambahi bid'ah. Tapi ingat tadi, bid'ah versi Imam Syafi'i tidak semuanya terlarang. Bid'ah karena memang tidak diajarkan oleh Rasul. Faman qara'a hadhihi da'wati fi wudu'ihi kharajat khatayahu min jami'i a'dha'ihi wa khatama 'ala wudu'ihi bi khatimin wa rafa'a lahu tahta al-'arsy falam yazal yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisu wa yaktubu lahu sawaba dzalika ila yaumil qiyamah. Ini yang mungkin banyak tidak terima. Barang siapa membaca doa-doa ini semua dalam wudunya, dosa-dosanya keluar dari semua anggota wudunya. Dan dia telah menutup wudunya dengan satu penutup yang terus diangkat. Pahala wudunya ditempatkan di bawah arsy. Selalu dia bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah, dan selalu ditulis untuknya pahala itu sampai hari kiamat. Yang ini yang mungkin sulit dicarikan argumen penguatnya, bahwa ketika kita lakukan seperti ini kita akan dapatkan hal itu. Kalau itu benar, alhamdulillah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi tentang doa-doa wudu yang diajarkan oleh Imam Ghazali, juga tentang balasan yang Allah janjikan itu, ada di antaranya tidak seperti doa yang tadi. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 576, Abu Daud, At-Tirmidzi, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati samaniyati
yadkhulu min ayyiha sya'a. Ini hadis sahih. Barang siapa berwudu, selesai wudu dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibuka untuknya pintu surga yang 8. Dia dibebaskan masuk dari pintu yang manapun. Dari pintu yang manapun. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Jadi doa yang ada di hadis ini cuma 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak seperti yang tadi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Jadi jangan diambil kesimpulan apa disampaikan Imam Ghazali, semua doa yang tadi itulah yang ada dalam hadis. Jangan. Sekali lagi, kita menganggap sunnah sesuatu yang bukan sunnah itu tidak boleh, walaupun boleh dipraktekkan sesuatu yang bukan sunnah tanpa ada keyakinan bahwa itu sunnah. Di hadis yang lain dhaif, tapi selesai wudu sebelum kita bicara baca doa tadi itu. Ini hadisnya dhaif. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a summa qala asyhadu an la ilaha illallah, dan selanjutnya ada tambahan qabla ayyatakallama, baca doanya itu selesai wudu sebelum bicara. Ghufira lahu ma bainal wudu'ain, diampuni dosa-dosanya yang ada di antara 2 wudu. Ini hadisnya dhaif. Hadis yang sahihnya tidak ada batasan sebelum bicara. Tapi ingat, hadis dhaif untuk mendetilkan aturan hadis sahih itu boleh. Wallahu a'lam bishawab.